Ya, Assalamualaikum Kak Ferry, masih bersama dengan saya Yefta Mulyanto dari Hodula Yahwe Kopeng. Nah, hari ini saya juga mewawancarai secara khusus, secara eksklusif kepada Bapak Mose Nowo Sudibyo yang saat ini berprofesi sebagai guru olahraga. Namun selain berprofesi sebagai guru olahraga, beliau juga berprofesi sebagai terapis atau terapi yang bisa menangani banyak penyakit. Misalnya orang yang sakit karena patah tulang, juga kesleo, cetit, saraf kejepit, juga stroke, gula dan lain-lainnya yang bisa dilayani baik dengan secara terapi maupun dengan obat herbal. Jadi untuk itu kita akan tanya-tanya lebih jelas dengan ahlinya, yaitu Bapak Mose Nowo Sudibyo. Ya, Pak Nowo, saya mau nanya nih. Jadi untuk pertanyaan ini, Pak Nowo dulu bisa menangani banyak orang atau pasien yang karena patah tulang atau kesleo atau mungkin saraf kejepit atau mungkin orang yang pegel, kecapean, itu dulu belajar sekolah atau otodidak atau memang karena melihat orang. Jadi Pak Nowo bisa jelaskan sehingga nanti kalau ada orang-orang yang ingin minta bantuan merasa mantap nih. Jadi saya dulu belajar dari ini mungkin bisa. Terangkan sedikit Pak Nowo coba. Terima kasih Bapak Yefta Mulyanto, Gembala GBF Hodula Yahwe. Kami banyak ucap syukur karena dulu kami sekolah di SGO, Sekolah Guru Olahraga. Dan setiap guru olahraga harus disangoni untuk harus pintar terapi, karena murid-murid olahraga itu selalu berhubungan dengan yang namanya cedera atau disebut dengan sakit ringan, bisa juga berat karena ini kesleo dan sampai terjadi patah. Jadi kami dulu di SGO diajari Bapak Ibu. Dan yang terlebih kami bisa membantu karena kami juga ikut simposium 2 kali di rumah sakit internasional khususnya yaitu Karamenjangan. Bahkan pada waktu itu yang membimbing kami dari Jerman. Jadi bisa terapi langsung melalui terapi maupun melalui senam. Karena orang-orang Jerman yang selama ini untuk terapi senam itu sangat luar biasa karena bisa mengembalikan otot yang sudah banyak mengalami kerusakan. Demikian Pak Mul, sedikit yang sudah saya sampaikan, bahwa pengalaman kami juga ikut penataran di Jawa Tengah, bahkan sampai tingkat provinsi. Kami sering mengikuti penataran tentang penanganan baik itu terapi, pengobatan herbal. Ya, terima kasih Pak Nowo. Jadi ini sedikit perkenalan tentang bagaimana dulu Pak Nowo bisa menangani banyak sekali permasalahan. Karena memang basicnya dari guru olahraga yang saat anak didiknya mengalami cedera baik ringan maupun berat harus bisa menangani secara lebih cepat, intensif, sehingga tidak menyebabkan penyakit yang berkepanjangan atau terlambat dalam menangani. Nah, ini sedikit kita sudah perkenalan. Nah, nanti saya akan tanya-tanya lagi banyak hal. Kira-kira Pak Nowo ini selain misalnya cedera, patah tulang, atau kesleo, atau mungkin luka, kira-kira apa saja yang sudah pernah ditangani oleh Pak Nowo dan itu sudah berhasil? Misalnya saya sudah pernah menangani orang patah tulang sembuh, saya sudah menangani kesleo, mungkin yang lain atau penyakit-penyakit yang lain yang mungkin secara masuk akal atau secara logika kok nggak bisa ya, tapi ternyata dengan ditangani secara herbal, secara terapi ternyata bisa lakukan. Kira-kira sudah berapa penyakit saja yang kira-kira bisa ditangani oleh Pak Nowo? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Mul untuk sakit penyakit yang sudah saya lakukan dan banyak membantu, terutama yaitu cedera, karena kami sudah disangoni tadi. Jadi kami sering menangani orang cedera dari mulai kesleo, patah tulang, bahkan kecetit atau kejepit, saraf kejepit. Itu sudah kami lakukan dan banyak sekali. Bukan hanya puluhan, ratusan, sudah kalau dihitung ribuan. Karena kami sering juga dipanggil untuk
membantu kelompok orang-orang yang senantiasa ada di lingkungan, sehingga kami sudah mengobati itu sudah tahunan Bapak Ibu. Kurang lebih kami di pondok pesantren yang ada di Ngerajak, kami juga dulu pernah dipanggil untuk membantu. Karena akhirnya banyak hal yang sudah saya lakukan, baik itu melalui patah tulang, terapi, dan kecepit, dan yang juga yaitu penyakit gula dan stroke. Ini yang sudah sering saya lakukan dan banyak hal. Dan kami juga ingin berubah untuk mau mengobati dengan cara nanti akan mengadakan penyembuhan kanker. Ini sudah membuat klinik, ini kami sudah membuat penginapan yang di belakang kami ini ada tempat kami nanti kalau ada kami orang-orang yang mau menginap untuk pengobatan secara intensif. Jadi nanti kami akan membantu setiap apa aja, termasuk sakit penyakit yang di apapun, kami akan siap membantunya dengan cara ini, tanaman-tanaman herbal yang sudah saya sediakan nanti sebagai media untuk kami jelaskan bersama Bapak Gembala Yifta Mulyanto. Ya, terima kasih Pak Nowo. Ya, sekali lagi saudara, ternyata Pak Nowo sudah berpuluh tahun menangani banyak pasien yang sakit, baik itu secara penyakit ringan maupun penyakit-penyakit yang lain, yang seperti stroke, penyakit gula dan yang lain, ya, juga kanker sudah, dan ini sudah menyiapkan untuk membuat klinik, istilahnya klinik herbal, artinya membantu orang yang kira-kira tidak bisa pulang pergi ditanganin, artinya harus menginap. Jadi ini sudah disiapkan, ada kamar-kamar, ada beberapa kamar, ada 1, 2, 3, 4, 5 kamar. Jikalau ada yang sakit stroke, yang penanganannya harus khusus, bisa menginap di tempat ini dengan beberapa hari ditanganin untuk diterapi sampai kira-kira mulai normal kembali, dan terus pemulihan terjadi, baik termasuk penyakit gula dan yang lainnya. Kecuali kalau yang memang bisa dijangkau dengan pulang pergi. Dan Pak Nowo ini juga bisa dipanggil, artinya kalau ada penanganan khusus bisa dipanggil kemanapun. Yang jelas yang bisa terjangkau dengan waktu yang efektif, karena Pak Nowo ini masih aktif dalam mengajar sebagai guru. Nah, sekarang selanjutnya saya mau nanya, kira-kira untuk selain ditangani secara khusus misalnya terapis, ada juga yaitu dengan obat herbal. Nah, kira-kira obat herbal Pak Nowo bisa perkenalkan itu kira-kira apa saja yang diperkenalkan, obat yang dipakai itu kira-kira apa saja. Mungkin ini namanya apa, dan ini fungsinya untuk apa, dan ini digunakan untuk apa, fungsinya untuk apa. Mungkin Pak Nowo bisa perkenalkan. Terima kasih Bapak Ibu. Dulu saya menemukan pertama kali daun binaum tahun 90-an, dan kami perkenalkan di kota Jogja maupun di Jawa Tengah itu tahun 2002. Jadi kami di Surabaya dulu, ini Bapak Ibu daun binaum. Kalau daun binaum ini khususnya kami juga memperkenalkan, mengobati, juga membantu. Kalau binaum ini daunnya menjalar ya Bapak Ibu. Nih, ini kalau masih kecil segini, tetapi kalau sudah gemuk di kopeng segini, ini masih kecil juga, bisa besar. Untuk menangani anak-anak, biasanya anak-anak kecil yang kena cedera, kebentur kepala atau tangannya yang masih keseluruh biasa, atau kena benda tajam yang coret, ini bisa pakai binaum aja Bapak Ibu. Lagi pakai binaum ini cuma dioles-oleskan aja, yaitu di umpamanya keselewa atau kebentur di kepala, di kening, cuma dia nyata-nyata aja Bapak Ibu. Hanya hitungan 10 menit maka sakit itu akan hilang, dan memar-memar yang membiru itu akan hilang Bapak Ibu. Binaum ini adalah ajaib sekali. Jadi tinggal dinyet-nyetkan aja. Dan jikalau sampai terjadi kena benda tajam atau sampai terjadi patah, ini kami juga pernah menolong putranya Pak Mul, Adi Imo. Jadi nanti kemungkinan Pak Mul bisa menyampaikan sedikit. Patah Bapak Ibu. Nah, patah itu kita nggak usah terlalu panik Bapak Ibu. Menghadapi permasalahan apapun kita nggak usah panik. Sama dengan pesan Pak Jokowi, menghadapi COVID kita nggak boleh panik. Kita bahasa tenang aja. Kita jangan hati-hati. Ini kemarin saya kena bambu Bapak ini. Ya, kena bambu ini. Luar darahnya banyak sekali Bapak Ibu. Akhirnya saya handiclass, saya tutupi lagi dengan
binahong, terus saya kasih perban. Jadi di rumah ibu harus siap perban gulung. Kalau sampai terjadi luka berapa sampai terjadi darah, gak usah panik Bapak Ibu. Kita menggunakannya ini. Nanti akan saya kasih praktekan. Nih prakteknya. Dulu saya praktekkan. Oh boleh Pak Mul, oke. Yang nggak pakai ada jamnya aja Pak Mul. Ini Pak Mul. Nih cara praktek kalau seandainya patah tulang. Jadi kalau patah tulang, Bapak Ibu dulu pernah dialami oleh anak saya Timothy atau Imo, saudara. Jadi dulu waktu patah tulang ini tangannya patah, ini kan ada dua. Jadi kalau ada dua ini patah dan ini dua-duanya patah anak saya. Dan dulu ditangani oleh Pak Noel tidak perlu harus dengan gift. Karena kalau di gift itu nanti akan lama dan kalau seandainya posisi nggak bagus, kurang tepat dulu yang pernah kita alami. Jadi kalau orang mau pakai gift ya silakan. Tetapi kalau yang pernah pengalaman saya terima yaitu menggunakan apa namanya ini kardus. Kardus ini dalamnya ada lubangnya. Nah, lubangnya ini bisa dikasih lidi, saudara. Dimasukin lidi dan kemudian kalau sudah dipasang. Nah, misalnya ini contoh ya, saudara. Lidi ini nanti bisa dipasang. Nah, coba kita lihat caranya. Nah, dimasukkan dalamnya. Nah, satu-satu. Nah, ini untuk supaya elastis. Jadi untuk penguat tetapi juga elastis. Ini cara sederhana untuk membantu secara cepat dan singkat. Tetapi nomor satu tetap kalau ada patah tulang atau retak harus dirongsen. Tujuannya supaya kita lihat posisinya tepatnya di mana. Jadi kalau seandainya patah atau luka, ini posisinya ini retak, patah atau kesleo. Karena jangan sampai cuma retak, gara-gara kita tidak tahu main dipijit jadi malah patah. Jadi supaya tahu, nah ini setelah diisi, dipasang demikian. Nah terus dikasih daun binahong yang sudah ditumbuk, misalnya pakai penumbuk dan sudah hancur, terus ditata lah, ditaruh di sini. Terus kemudian posisinya dikasih kardus. Selain diterapi ya, selain di posisinya dibetulkan. Artinya posisinya kalau retak atau patah di posisinya dibetulkan dulu. Nah ini yang terjadi terus dipasangkan. Nah ini cara yang paling efektif. Nah ini caranya seperti ini. Nah seperti ini Bapak Ibu sekalian Tuhan. Ini cara kalau menangani secara cepat. Karena kadang kita situasi yang tidak mungkin menangani secara cepat. Dengan situasi harus ke rumah sakit atau kemana. Sebelum itu kita bisa lakukan dengan cara praktis seperti ini. Nah, selain kalau kita sudah tahu rongsen, baru kita lihat posisinya sudah tepat atau tidak. Posisi tulang yang lainnya atau kesleunya sudah tepat atau tidak. Nah ini posisinya harus tepat. Nah ini Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan cara menangani secara efektif untuk kalau misalnya patah tulang atau luka atau apapun atau mungkin retak dan kesleo. Ini saudari yang kasih Tuhan. Kemudian mungkin Pak Noel bisa lanjutkan untuk obat-obatan yang lain. Untuk obat patah tulang Bapak Ibu, ini sama Bapak Ibu. Tetap ini adalah penanganan luar. Sedangkan untuk penanganan dalam, kalau untuk anak-anak yaitu binahong lagi bersama pegagan. Ibu tahu pegagan? Pegagan kalau orang Jawa Tengah khususnya di Kopeng namanya rendeng Bapak Ibu. Atau pegagan. Ini terus bersama yang namanya sangkoba. Atau kalau di Jogja namanya ki urat. Ya, sangkoba atau daun sendok, sangkoba, ki urat sama ini daunnya. Bapak Ibu tahu besok sudah tahu di Google. Ada di YouTube sudah tahu, tinggal ngecek daun sendok, ki urat, kita tahu sama. Jadi Bapak Ibu dikerut satu-satu, tinggal anaknya mau rasa apa. Ini kita mempunyai ini Bu. Ini kami pakai jamu, yaitu empon-empon. Ibu tahu bahwa ini adalah kunir, kencur, jahe, temulawak. Jadi kalau anak-anak Ibu gak suka dikasih kunir saja Ibu. Ini kunir. Ya, boleh pakai kunir. Ini untuk dalam secukupnya. Menggunakan di dalamnya sudah ada sendoknya Bapak Ibu nih. Jadi pakai sendok ukuran sudah tahu ya, sesuai dengan rasa. Untuk sakit perut, mencret diare boleh pakai ini. Tetap dasarnya adalah binahong.
boleh pakai binahong. Semuanya kami mempunyai 4 obat andalan, yaitu sangkoba atau sendokan lagi urat, pegagan, dan ini adalah ingkang. Dan ini yang paling istimewa Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu bahwa ini adalah yang disebut yang terkenal di Wonosobo, Purwoceng. Ini untuk kekuatan aja. Jadi untuk iya, baik itu gingsengnya Purwoceng maupun daunnya itu sangat bermanfaat untuk stamina Bapak Ibu, untuk kekuatan dan kesehatan bagi orang-orang yang mengalami sakit. Dan Bapak Ibu, inggu ini untuk mengobati banyak hal Bapak Ibu. Jadi orang kena insomnia nggak bisa tidur, stres, orang banyak nggak bisa tidur, pakai inggu Bapak Ibu. Boleh pakai rasa tadi, jadi boleh pakai kencur, pakai jahe, pakai temulawak ataupun kunir. Jadi Bapak Ibu, itu pun juga saya lakukan buat orang yang stroke, sama Bapak Ibu. Obatnya ini, jadi obatnya ini selalu saya pakai rendeng, ini sangkoba, inggu, dan Purwoceng. Dan yang paling istimewa, Ibu tahu, Bapak Ibu, ini adalah daun Afrika atau terkenal dengan daun insulin. Ini rasanya pahit Bapak Ibu, tetapi enak, bisa dimakan, tidak apa-apa. Kami sering pakai lalap boleh. Dan ini di jus bersama 4 macam obat ini. Jadi bisa pakai rendeng, bisa pakai sangkoba, campur jadi satu, tinggal rasanya. Mau pakai rasa kunir, jahe, kencur, dan temulawak. Terserah Bapak Ibu. Ini pengobatan, dan yang terpenting lagi yaitu dengan terapi. Karena kami mendapatkan pengalaman ini sering banyak ikut penataran, baik di tingkat nasional maupun di internasional, ya di Karangmenjangan, rumah sakit terbesar di Indonesia, di Jawa Timur khususnya, itu terkenal di ASEAN. Kami juga ikut penataran dulu tahun 87. Jadi lama sekali kami mendapatkan itu, dan banyaknya tambahan-tambahan yang ada di Jawa Tengah kemarin. Kami membantu setiap orang yang mau datang ke tempat kami, atau kami juga datang ke tempatnya. Demikian Bapak Ibu. Dan untuk menangani keseleo Bapak Ibu, menangani keseleo, saya tularkan semuanya, karena dulu pesan dari rumah sakit, tolong dibantu masyarakat kita, baik yang awam maupun orang-orang yang sudah mengerti. Untuk keseleo Bapak Ibu, ini saya tangani. Kalau untuk keseleo di ini Bapak Ibu, sering terjadi bengkak kecil. Ini cara penanganannya seperti ini. Kalau di sekitar ini Bapak Ibu, bahwa di sekitar pergelangan, dilihat yang sakit di ininya mana sini atau di sini. Kalau di sini Bapak Ibu, kita tinggal muntir aja, tangan diluruskan, ini dibuntir, nah, dibuntir begini, nah, jadi ditekuk, dibuntir gini aja. Sedangkan kalau yang ada di perlawanan, ditarik yang sakit, jadi ini perlawanan ditarik. Kalau terjadi sakit di sini, kita tarik lagi di sini. Ini Bapak Ibu. Sedangkan kalau yang di bawah ini, kita juga harus seperti ini. Baik tangan maupun kaki sama. Sedangkan untuk yang ada di daerah sekitar leher, ini tidak boleh Ibu Bapak sembarangan menerapi, memijat, karena ini sangat bahaya. Karena di leher ini adalah saraf besar semuanya. Pak Mul sering, kalau kecapean, sering saya terapi Bapak Ibu. Nih contohnya Pak Mul, silakan duduk. Pak Mul bapaknya sakit kecapean. Ya, kalau ini capek-capek, saudara, saya sering diterapi. Caranya begini, saudara. Jadi lenturkan dulu lehernya, itu dilenturkan, dipijit. Kalau sudah lentur, dikasih mungkin kayak GPU atau hot cream atau yang lain supaya hangat. Nah, kalau sudah, istilahnya pemanasan. Kalau sudah baru disenam. Nah, ini cara menyenamnya seperti ini, saudara, ya. Sampai bunyi. Nah, ini sampai bunyi tak. Nah, kalau sudah bunyi ini, nanti hanya hitungan detik sudah kembali lagi dan normal. Dan itu kanan kiri sama, sehingga nanti akan kita seger kembali. Jadi ini hanya untuk senam, supaya kalau kita capek-capek, pegel, itu cepat pulihnya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau untuk pinggang itu biasanya kita ada namanya apa Pak? Handspring ya? Iya.
namanya handspring, itu harus tiduran kemudian ditekuk, dan itu untuk menarik semua urat yang ada di belakang. Jadi oh ya bisa ya. Jadi kalau misalnya di terapi, coba Pak caranya mungkin bisa dipraktekkan. Ya begini. Ya. Ini ya. Ini ditaruh begini aja. Oh ya, ini cara-caranya. Ya, cara ini yang sambil duduk, sambil tidur juga boleh. Ya, ini sambil duduk, jadi ditaruh di sini dan ini senam. Jadi semuanya serba istilahnya ini senam secara medis. Jadi ini olahraga sama dengan kalau dulu waktu kita masih sekolah SD itu ada senam. Jadi untuk melenturkan pemanasan. Itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi wawancara kita secara eksklusif dengan Pak Mose Nowo Sudibyo. Bagaimana kita bisa menangani kalau kita ketemu di jalan atau saudara kita yang darurat untuk misalnya kesleo, patah tulang atau apapun, sebelum ditanganin dokter untuk dilihat rongsen, kita tahu cara penanganannya. Dan ini semua tadi adalah herbal yang tidak ada efek sampingnya, obat-obatan yang dipakai untuk melalui minum ya Pak, diminum. Jadi dicampur, ada temulawak, ada kencur, jahe dan sebagainya, kunir. Nah ini dipakai untuk herbal, selain membantu dari luar tetapi dari dalam. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saudara juga bisa belajar untuk terapi. Nanti Pak Nowo juga, kalau saudara pengen supaya saya kok pengen belajar terapi, Pak Nowo bisa ngajarin, artinya training untuk supaya orang bisa belajar, nanti dikembangkan di daerahnya masing-masing ada tempatnya, sehingga kalau menangani tahu bagaimana menghadapinya. Saudara nanti bisa berhubungan langsung sama Pak Nowo, nanti bisa lihat di channel YouTube ini saudara, dan saudara bisa lihat nomor telepon. Saudara tidak harus langsung ke saya, tapi bisa langsung ke Pak Mose Nowo, sehingga nanti ada nomor HP WA Pak Mose Nowo, saudara bisa hubungi langsung. Begitu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, terima kasih Pak Nowo atas wawancara dan waktunya untuk kita boleh sharing tentang bagaimana menangani setiap sakit penyakit yang secara ringan maupun berat, tetapi secara herbal. Tapi kunci nomor satu tetap harus selalu berdoa, berserah kepada Bapa Yahweh Elohim Besim Yeshua Mashiach. Dan itu yang membuat semakin imun tubuh kita naik. Terima kasih. Dan sekali lagi tolong yang melihat bisa like, subscribe dan share YouTube ini, dan supaya semakin berkembang, dan nanti akan lihat hal-hal yang lain yang berhubungan dengan baik kehidupan yang ada di dunia ini. Saudara bisa lihat selain ibadah dan yang lainnya di channel YouTube Yefta Mulyanto. Sukses besar buat kita semua. Abah Yahweh Besim Yeshua Mashiach memberkati. Amin.